Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api dan mulai menghindar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Semua serangan Munai berhasil dihindari oleh Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah kontrol kebakaran secara ekstrim. Banyak sosok Chen Ping muncul di udara. Ini semua adalah bayangan yang tertinggal karena Chen Ping terlalu cepat. Munai sedikit mengernyit, dia mengerti bahwa Chen Ping tidak melawan, tetapi hanya menghindar dengan putus asa untuk memakan dirinya sendiri. Akibatnya, ketika aura Munai meledak tiba, dia pasti akan dikalahkan. Kamu ingin memakanku, pikiranmu indah sekali. Munai melihat melalui Chen Ping, lalu menjepit jarinya, dan udara dingin yang berwarna-warni mulai menyebar. Di saat yang sama, seberkas cahaya mulai berkedip di antara alis Munai, lalu cahaya itu terbang dan terbang langsung ke udara dingin. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia bisa merasakan bahwa Munai sepertinya menghidupkan udara dingin di depannya. Dengan cara ini, Munai tidak hanya akan menjadi orang yang tidak berguna jika dia terkena serangan balik, dia mungkin akan langsung mati. Apakah orang ini ingin mati bersamaku? Chen Ping mengertakkan gigi dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan naga di dada sedang beredar, dan semua kekuatan dikumpulkan pada saat ini. Menghadapi Munai yang berada di alam Mahayana, Chen Ping tidak berani gegabah sedikit pun. Kebangkitan. Munai meraung, dan cahaya serta udara dingin dari berbagai warna bergabung menjadi satu. Kemudian udara dingin meledak satu demi satu, dan kemudian udara dingin dari setiap warna memadat lagi. Namun, kali ini udara dingin memadat menjadi binatang buas. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, seolah-olah tidak ada monster seperti itu di dunia surga dan manusia. Saat monster-monster itu mengeras, semua orang terkejut. Lagi pula, monster-monster jenis ini yang belum pernah terlihat sebelumnya memberikan dampak terbesar kepada orang-orang. Chen Ping juga bingung. Dia belum pernah melihat monster aneh ini sebelumnya. Total ada 5 monster, memancarkan aura kekerasan. 5 elemen binatang surga. Saya tidak menyangka bahwa leluhur keluargamu ini sebenarnya adalah orang dari surga. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Sebagai Raja Iblis di surga, dia masih mengetahui 5 monster ini. 5 elemen binatang. Chen Ping tampak bingung. Terlebih lagi, jika nenek moyang keluargamu berasal dari alam surga, bagaimana dia bisa datang ke alam surga dan manusia untuk berkembang? Dan sepertinya teknik yang digunakan oleh keluargamu bukanlah teknik abadi. Mereka bahkan tidak mengenali energi abadi dan tidak bisa menyerapnya. Dari sudut pandang ini, bagaimana nenek moyang keluargamu bisa berasal dari alam surga? Raja Iblis Ciyun melihat kebingungan Chen Ping, jadi dia menjelaskan, ini penjelasan yang bagus. Dalam perang antara dewa dan iblis, tidak semua orang mati. Pasti ada makhluk abadi dan pembudidaya iblis dari surga yang hidup. Orang-orang ini pasti terluka dan tidak dapat kembali ke surga, jadi mereka tetap di sini. Namun, hanya ada energi spiritual di dunia manusia ini, dan tidak ada energi abadi. Jika Anda ingin berkembang, Anda harus mengubah keterampilan Anda dan membiarkan generasi mendatang berlatih dengan energi spiritual. Setelah ribuan tahun, wajar jika generasi mendatang hanya mengetahui energi spiritual dan bukan energi abadi. Selanjutnya, kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat drastis. Aura yang meledak pada saat itu mengandung energi abadi. Sekarang dia telah berubah menjadi binatang 5 elemen. Dapat ditentukan bahwa leluhur keluargamu ini pastilah orang dari surga. Setelah mendengarkan penjelasan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping akhirnya mengerti sedikit. Tapi bagaimana cara menghadapi 5 elemen binatang ini? Senior, bagaimana caramu menghadapi 5 elemen monster ini? Chen Ping bertanya. Binatang 5 elemen ini dapat dibagi dan digabungkan. Masing-masing memiliki kekuatan 5 elemennya sendiri. Jika digabungkan, itu adalah hal yang paling menakutkan. Kalian harus saling memperkuat dan mengalahkan satu sama lain satu persatu. Kata Raja Iblis Ciyun.
Hancurkan mereka satu persatu. Kepala Chen Ping begitu besar. Bagaimana cara mengalahkan mereka satu persatu? Senior, aku ingin tahu siapa yang lebih baik dari binatang yang menelan langit atau binatang 5 elemen ini. Chen Ping memikirkan binatang yang menelan langit. Akan lebih mudah jika binatang yang menelan langit itu keluar dan langsung menelan binatang 5 elemen itu. Siapa yang kamu tegur? Raja Iblis Ciun marah, beraninya kamu membandingkan binatang penelan langitku dengan binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen hanyalah monster biasa di surga. Satu bersin dari binatang yang menelan langit akan membuat binatang 5 elemen menghilang menjadi abu. Meskipun leluhur keluargamu ini berasal dari surga, dia seharusnya tidak terlalu kuat di surga. Dia hanyalah makhluk abadi tingkat terendah. Ada di sini. Tampaknya ini adalah serangan pengurangan dimensi. Monster biasa di surga adalah makhluk terbaik di surga dan dunia manusia. Tetapi bahkan monster paling sampah di dunia pun bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi sekarang. Untungnya, binatang 5 elemen ini hanyalah ilusi, bukan binatang 5 elemen yang asli. Seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciun, kepala Chen Ping berdengung. Keabadian tingkat terendah di surga, bahkan jika dia terluka, dapat menyebarkan cabangnya dan menjadi keluarga besar di dunia surga dan manusia. Saya hanya tidak tahu apakah leluhur keluargamu ini sudah mati atau sudah kembali ke surga. Jika dia masih hidup dan tinggal di keluargamu, maka Chen Ping mungkin saja bunuh diri. Kekuatannya bahkan sulit untuk dihadapi oleh alam Mahayana, apalagi yang abadi di surga. Pada saat ini, binatang 5 elemen telah melancarkan serangan. Di tanah, pilar tanah menjulang tinggi, menyebabkan sosok Chen Ping berada di udara dalam sekejap. Kemudian dinding air muncul di sekelilingnya, mengelilingi Chen Ping sepenuhnya. Pada saat yang sama, cabang pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya di udara, seperti ratusan tentakel, terjerat ke arah Chen Ping. Bahkan ada lebih banyak nyala api bercampur dengan suara raungan emas, membungkus Chen Ping. Tuan Chen. Ketika Binglu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wajah semua orang suci tampak serius, dan mereka juga bisa merasakan bahwa monster yang diubah oleh Mu Nai semuanya sangat kuat. Hei, monster yang belum pernah terlihat sebelumnya mungkin bukan milik dunia surga dan manusia. Sekarang, rekan Daois Chen dalam masalah. Bukankah ini monster surgawi? Masing-masing memiliki 5 elemennya sendiri. Jika bisa digabungkan, itu akan menakutkan. Dengan kekuatan alam Mahayana, tidak diragukan lagi kamu bisa berubah menjadi monster di surga kali ini. Ketika Ouyang Zhenhua dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa Chen Ping telah tamat. Mu Nai melihat pemandangan di depannya, matanya penuh amarah dan keengganan. Untuk membiarkan Chen Ping mati, Mu Nai memberikan segalanya. Dia juga tahu bahwa setelah Chen Ping meninggal, dia tidak akan hidup lama. Dia telah menggunakan semua kartunya dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri, sehingga binatang 5 elemen berubah. Tapi selama Chen Ping bisa dibunuh, semuanya sudah cukup. Penghinaan Chen Ping padanya hanya membuang-buang waktu untuk hidup. Sebagai putri tertua dari keluargamu, dia tidak malu hidup setelah dilihat oleh semua orang. Kalau tidak, dia tidak akan mati bersama Chen Ping. Binatang 5 elemen terus-menerus menyerang Chen Ping, tetapi Chen Ping terjebak di dalamnya dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi ketika semua orang mengira Chen Ping pasti mati, tiba-tiba, bayangan hitam muncul di udara, dan kemudian bayangan hitam itu semakin membesar. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa itu ternyata adalah lonceng besar. Sebenarnya ada seekor naga yang berputar mengelilingi jam besar. Semua orang tercengang, tidak mengerti mengapa bel besar tiba-tiba muncul di sini. Untuk apa jam besar ini digunakan? Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, bel besar jatuh dari langit dan langsung menjebak Chen Ping di dalam. Kali ini, semua serangan dari 5 elemen binatang mencapai puncaknya, tetapi mereka tidak dapat membahayakan Chen Ping.
Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah rekan Daois Chen menggunakan bel besar untuk mengunci dirinya? Lonceng ini sungguh istimewa. Semua orang terus berseru. Chen Ping bersembunyi di jam berpola naga, bersenang-senang dengan santai. Karena dia tahu bahwa Munai tidak dapat bertahan lama, Chen Ping menggunakan bel berpola naga untuk mengunci dirinya. Ketika aura Munai mereda dan dia setengah mati, dia akan keluar untuk menghadapinya.